Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengenai permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia pada bab 8 topik B. Oke, untuk lebih semangat lagi boleh berdiri semuanya, kita nyanyi lagu bareng-bareng. Ibu tantrum mekul. Kita nyanyi bareng-bareng ya, nyanyi yang keras sama kalau boleh sambil tepuk tangan. Ya. Boleh. Ya. Oke. Jadi kan kita akan mempelajari tentang permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan dari manusia. Nah, sampai pembelajaran yang kita pelajari peserta didik bagaimana kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, mengidentifikasi situasi yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Kita belajar itu kita nantinya setelah melihat tayangan video nanti tentang pembelajaran masalah hewan, kalian tuh bisa memahami bagaimana perubahan dari kondisi lingkungan akibat perbuatan manusia itu bagaimana, dampaknya bagaimana, dan diharapkan kalian tuh bisa mengatasi bagaimana agar lingkungan tersebut bisa menjadi lebih baik kembali. Alhamdulillah. Selanjutnya, ada nggak sih yang tahu apa itu permasalahan lingkungan? Masalah yang terjadi di lingkungan. Ya, contohnya apa? Pembuangan sampah, sembarangan. Membuang sampah, terus pemanasan udara, pemanasan
aktivitas manusia terhadap lingkungan geofisik. Permasalahan lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pencemaran, alih fungsi lahan, pemanasan global, dan lain sebagainya. Nah, respon permasalahan lingkungan juga ada banyak. Tadi yang pertama pencemaran. Bisa dapat datang dari mana saja, ada pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pencemaran itu bisa menyebabkan penurunan dari kualitas lingkungan dan dapat berdampak negatif pada lingkungannya. Itu seperti kalau buang sampah sembarangan kan dapat mencemari air. Nah, itu dapat menyebabkan banjir. Terus permasalahan lingkungan selanjutnya ada deforestasi. Ada yang tahu nggak deforestasi itu apa? Ya. Jadi deforestasi adalah penangkapan hutan secara liar dan tidak terkendali. Nah, deforestasi ini dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Jadi kalau misalnya menebang hutan secara sembarangan tidak terkontrol, itu nanti fauna sama floranya dapat punah gitu. Terus selanjutnya ada permasalahan lingkungan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yaitu perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Itu contoh dari gambar alih fungsi lahan. Terus yang selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sebenarnya bisa terjadi karena faktor alam atau faktor manusia juga. Kalau terjadi karena faktor alam misalnya kekeringan, kemarau panjang, itu kan menyebabkan jadi hutannya kering. Nah, itu mudah terbakar. Selanjutnya karena kalau faktor manusia membakar sembarangan. Yang terakhir ada permasalahan lingkungan yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Selanjutnya untuk dalam
Tadi merupakan video mengenai itu pencemaran lingkungan akibat ulah manusia. Nah, ini tuh dari pencemaran lingkungan tersebut menyebabkan beberapa dampak, di antaranya ada 3 dampak yang dapat Ibu jelaskan kepada kalian. Yang pertama, pencemaran lingkungan itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit pencernaan. Permasalahan lingkungan yang disebabkan manusia juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti menurunnya produktivitas pertanian, meningkatnya biaya pertambangan, dan menurunnya daya tarik wisata. Karena lingkungannya udah kotor, secara daya wisatanya juga menurun. Terus kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Nah, ini contoh dari mengenai masalah lingkungan yang terjadi akibat perbuatan ulah manusia. Banjir, ada kebakaran, ada tanah longsor. Untuk selanjutnya kan tadi kita sudah belajar mengenai masalah lingkungan. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama garis ke 1 sampai sana, garis yang merah. Kelompok kedua Mbak Amalia sampai Mbak Putih. Kelompok ketiga Mbak Fatma sampai Mbak Salasir. Dan kelompok keempat Pak Mas Mesdianto sampai Mas. Potong mau Di sini kan LKPD-nya ada masalah lingkungan. Nanti kalian bisa sebutin masalah lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia itu apa aja. Misal banjir. Banjir itu dampaknya apa? Terus cara mengatasinya bagaimana? Itu kalian sebutin apa? Sebutin 5 aja. Dan sebutin jelaskan.
Mana dulu? Sama ya. Terus. Sama kita ada. Sudah selesai semua belum? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 udah. Kelompok 3, kelompok 4 udah. Nah, untuk selanjutnya tiap perwakilan 2 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai FKIP yang sudah diberikan. Mulai dari kelompok 4. Ayo kelompok 4 untuk maju. Ayo presentasi di depan, ayo cepat. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak. Ayo kenalan. Suaranya kan kenceng.
Dan sebutkan dan jelaskan 5 permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia serta dampak dan cara mengatasinya. Yang pertama, permasalahan lingkungan apakah dampaknya apa? Cara mengatasinya. Kedua, dampaknya panas, kemudian cara mengatasinya baik masalah lingkungan kebakaran hutan, panas, rusak, cara mengatasinya ya jangan berhutang. Pas masalah lingkungan, cara longsor, rumah timbun, cara mengatasinya tanam pohon gadang. Itu saja tanaman. Terakhir adalah masalah perubahan pencemaran banyak LGBT, rumah tinggi, cara mengatasinya sampah pada Dan ada yang sama nggak nih jawabannya sama kelompok masing-masing? Enggak ada. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Kelompok 1 2 orang. Dapatnya kehilangan tempat tinggal, mengatasinya tidak membawa sama sembarangan. Yang ketiga, pengobatan. Dampaknya panas, vitamin timbul, cara mengatasinya berkomunikasi. Yang keempat, abrasi. Dampaknya daratan tersebutnya berkurang, cara mengatasi menanam mangrove. Yang kelima, efek dari kaca. Dampaknya panas ekstrim, cara mengatasinya menggunakan beri tepuk tangan dong untuk kalian. Selanjutnya dari kelompok 3. Ialah 2 orang besar. Ayo kelompok 3. Polusi udara yang patutnya pernapasan terganggu, cara mengatasinya hati dengan jalan kaki atau naik sepeda. Kemudian keparasan, dampaknya polusi udara dan pernapasan terganggu, cara mengatasinya tidak membuang untuk rokok sembarangan. Ketiga, banjir, dampaknya penyakit kulit atau gatal-gatal, cara mengatasinya tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk yang satu. Yang terakhir dari kelompok 2, 2 orang bersama kita. 2 orang bersama kita.
Perkenalkan, nama saya yang pertama, permasalahan lingkungan, polusi udara. Dampaknya terjadi kalau pernapasan, cara mengatasi menggunakan kendaraan umum dan sepeda. Yang kedua, polusi air. Dampaknya ikan atau masuk air. Cara mengatasi mengolah limbah atau sampah yang akan dibuang. Yang ketiga, deforestasi penggundulan hutan. Dampaknya tanah longsor dan kebakaran. Cara mengatasinya reforestasi. Yang selanjutnya sampah plastik, sampahnya berarti pembahayan laut. Cara mengatasi ubah sampah pada depannya. Yang terakhir agresi, sampahnya ikan daratan. Cara mengatasi menanam pohon mangrove. Sudah diberi tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi kan kita sudah belajar banyak mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Dari materi yang sudah disampaikan, itu kita 4 orang anak untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Siapa yang bagi anak? Ayo angkat tangannya, 4 orang anak saja dari menyimpulkan. Dua perempuan, 2 laki-laki. Jadi apa kesimpulannya? Ayo, siapa 2 perempuan dan laki-laki yang sudah disimpulkan? Dewi dan Sasri. Apa? Ayo siapa? Ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu apa ya? Cara mengatasi permasalahan lingkungan yang apa? Yang banjir. Betul. Terus yang lainnya ada lagi yang berani menyimpulkan. Ayo, masa nggak ada yang berani? Sapu. Ayo. Gak ada lagi yang berani menyimpulkan? Panggil satu bu, pilih ya. Ayo siapa? Ayo Mas Usman disimpulkan. Bentar, Bu. Ya, Ustaz nggak mendengarkan, Bu. Usman tidur, Bu. Kita harus mengatasi permasalahan lingkungan. Apa aja maksudnya? Ya, cara mengatasinya dengan membuang sampah yang benar, terus pakai sepeda, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, terus jangan bakar sampah di hutan, menanam pohon yang banyak, sama buang sampah pada tempatnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Hikmatun coba silakan. Tadi permasalahan lingkungan itu permasalahan yang disebabkan oleh manusia dan merusak lingkungan. Terus tadi dibuat pindah Alih lahan itu perubahan bentuk lahan dari satu ke bentuk yang lain. sudah. Oke, yang terakhir ayo Pak Saiful disimpulkan. Kita jadi belajar masalah dari lingkungan. Ya, apa aja? Dan cara mengatasinya contohnya seperti banjir. Untuk cara mengatasinya jangan buang sampah sembarangan. Terus tanah longsor mengatasinya
dengan family. Ya. Ya, Ya, jadi benar banget ya yang kalian bilang mengenai kesehatan belajar pada hari ini. Jadi kita tadi belajar mengenai permasalahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Salah satu permasalahannya yaitu ada banyak ada banjir, tanah longsor, ada apa ya, kebakaran hutan, terus ada efek rumah kaca, terus ada pemanasan global, terus ada banyak sekali. Nah, dan cara mengatasinya juga kita harus tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah, terusan apalagi ya, ada banyak lagi. Nah, itu merupakan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas individu di rumah, kalian membuat poster mengenai cara menjaga lingkungan yang baik itu seperti apa. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. ini